Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Misalnya, timbangan emas. Timbangan emas ini sebagai instrumen untuk mengukur berat emas yang dibuat dalam skala miligram. Kemudian, misalkan meteran. Meteran ini sebagai instrumen untuk mengukur panjang yang dibuat dengan skala milimeter. Dan apa sih untungnya ketika data itu menghasilkan data kuantitatif? Ketika data menghasilkan data kuantitatif, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Misalnya, kita menghitung berat emas 19 gram atau berat besi 100 kg atau panjang 10 mm. Data itu menjadi jelas. Lalu apakah sikap bisa diukur? Ya, sikap bisa diukur dengan beberapa skala pengukuran. Berikut adalah skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial. Antara lain bisa menggunakan skala Likert, skala Goodman, rating scale, atau semantik diferensial. Kelima jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data interval atau rasio, tergantung pada bidang yang diukur. Pertama, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dalam skala Likert, variabel yang kita akan ukur nanti dijabarkan dulu menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata seperti misalkan sangat setuju, setuju sampai sangat tidak setuju, atau bisa selalu sampai tidak pernah, sangat positif sampai sangat negatif, dan juga bisa sangat baik sampai sangat tidak baik. Jawaban dari skala Likert dapat diberi skor, misalnya sangat setuju bernilai 5, setuju bernilai 4, ragu-ragu bernilai 3, tidak setuju bernilai 2, dan sangat tidak setuju bernilai 1. Misalkan kita beri angket ini kepada 100 orang responden, maka umpamanya ada 25 orang yang menjawab sangat setuju, kemudian 20 orang menjawab setuju, 15 orang menjawab ragu-ragu, dan 10 orang menjawab tidak setuju, kemudian 5 orang menjawab sangat tidak setuju. Maka bisa kita langsung kalikan jumlah yang menjawab dengan skor yang kita tentukan tadi. Jadi di sini dapat skor 275, di mana idealnya ketika kita memberikan angket kepada 100 orang, maka skor ideal adalah 500 ya. Lalu kita cari persenannya. Jadi 275 itu adalah 53% dari 500. Itu berarti maka tingkat persetujuan terhadap angket yang kita berikan yaitu sebesar 53% dari total yang diharapkan sebanyak 100%. Maka hanya 53% saja yang setuju. Selanjutnya skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas, yaitu iya atau tidak, benar atau salah, pernah, tidak pernah, positif atau negatif, dan sejenisnya yang memberikan 2 option. Kemudian data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio, dikotomi. Jadi tadi bandingannya kalau di skala Likert itu ada beberapa interval. Dari misalkan tadi dari mulai sangat setuju atau sangat tidak setuju, intervalnya banyak. Tapi kalau untuk skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju tidak setuju, suka tidak suka, benar salah. Lalu skala ini digunakan untuk apa? Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan jika ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya, semantik diferensial. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Nah, skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap,
hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam bentuk garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya, bisa diubah. Data yang diperoleh nanti adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Misalkan, di sini ada contoh, berilah nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Bisa kita lihat ada pilihan demokratis sampai otoriter. Untuk angka 5 itu berarti sangat demokratis, dan untuk angka 1 adalah sangat otoriter. Kemudian nanti responden dapat memberi jawaban pada rentang jawaban yang positif sampai dengan negatif. Hal ini tergantung pada persepsi responden kepada yang dinilai. Menurut Sugiono, rating scale adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Rating scale agak berbeda dengan beberapa skala sebelumnya. Jika pada skala-skala sebelumnya peneliti akan mengubah data kualitatif seperti setuju, tidak setuju, netral, dan lain-lain menjadi data kuantitatif seperti skor dalam bentuk angka, maka pada rating scale akan berlaku kebalikannya, di mana data dari kuantitatif akan diubah menjadi data kualitatif. Contoh yang paling sederhana, misalnya di suatu kampus akan diukur seberapa bagus performa seorang dosen dalam mengajar. Maka akan disajikan angka-angka yang bisa bermakna, misalkan angka 3 berarti sangat bagus, angka 2 cukup bagus, dan angka 1 tidak bagus. Maka nanti responden akan diminta untuk memberikan angka agar bisa mengetahui kesimpulan dari penelitian tersebut. Contohnya pada tabel berikut, responden hanya diminta untuk mengisi angka-angka yang ada di samping dari kategori yang disajikan. Baik, itu tadi beberapa penjelasan dari skala pengukuran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.